Subhanallah. Nah memang air itu adalah jantung dari kehidupan. Kadang di beberapa daerah itu banyak yang masih mengalami kekeringan tidak seberuntung kita gitu ya, masih kekurangan air. Nah ini juga mungkin banyak yang belum tahu nih, saya mau ke Habib dulu nih, Afwan Bib. Siap. Nih masih banyak yang belum tahu sholat istisqa ini dan ketentuan sholat istisqa Bib. Nah mungkin juga ada yang belum tahu sebenarnya buat apa sih dan bagaimana tata caranya nih. Terus apakah memang istisqa ini kan ada orang yang cuma taunya ya untuk meminta hujan atau mungkin ada manfaat lain Bib, mohon penjelasannya nih, silakan Habib. Izin sa Maulana Syekh Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat minta hujan atau terhindar juga dari malapetaka, bala, kekeringan dan sebagainya. Jadi singkatnya, sholat istisqa ini ketika sahabat-sahabat pada saat itu ada merasakan kekeringan, datang mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi memerintahkan untuk memindahkan mimbar ke lapangan, artinya Nabi mengajak artinya sahabat-sahabat itu untuk melakukan sholat istisqa. Dan tata caranya bagaimana? Ini tata cara, tidak juga dikatakan wajib. Artinya pertama imam, apalagi dari pemerintahan misalnya, dari imam mengajak semuanya untuk ayo bertaubat kepada Allah. Tata cara yang pertama, agar sholat istisqa-nya lebih khusyuk dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak bertaubat, beramal soleh, bersedekah, kemudian menyambung silaturahmi, mempersatukan permusuhan dari antara muslim ke muslim, berdamai semuanya, itu yang pertama. Yang kedua dianjurkan untuk puasa, bukan 4 hari, puasa 3 hari. Jadi dianjurkan untuk berpuasa, tidak wajib tapi dianjurkan untuk sebelum melakukan sholat istisqa, diumumkan 3 hari sebelumnya, ayo kita puasa, kita akan melakukan sholat istisqa. Dan hari yang keempat setelah berpuasa, rombongan semuanya ke lapangan, ya di masjid boleh tapi dianjurkan di lapangan. Ke lapangan semuanya dilanjurkan, siapa saja mereka yang datang semuanya yakhrujuna, mereka semua keluar, asyuyukh wan nisa wal bahaim, semuanya orang tua, binatang-binatang ternak. Misalnya kalau sholat di masjid jangan juga binatang ternaknya masukin masjid, gitu, taruhnya di luar gitu kan. Kadang-kadang orang tidak kambing kan dibawa masuk pengertian. Di lapangan bawa, kalau ada binatang, oh saya cuma ternak ayam, bawa ayamnya. Nah ini kenapa? Karena Nabi Sulaiman pernah minta hujan, doa minta hujan, doa semut yang dikabulkan. Semut yang berdoa, jadi semua doa pada saat itu tuh diharapkan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sholat istisqa, ini durasi hampir habis Ustaz. Ya. Aduh. Sholat istisqa, kemudian sholatnya seperti apa? Sholatnya seperti kasolatil id, sama seperti sholat idul fitri sama idul adha. Cuma bedanya, pinjam Ustaz. Cuma beda seperti apa? Sama sholatnya tanpa adzan, tanpa iqamat. Semuanya setelah kumpul, ketika mereka kumpul semuanya, ini jamaah mana jamaah nih? Jamaah, kita jamaah. Jamaah Islam itu indah. Semuanya kumpul sama sholatnya, yang pertama takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Kemudian yang kedua takbirnya 5 kali. Kemudian ada khutbahnya. Nah khutbah istisqa ini boleh sebelum sholat, juga boleh setelah sholat. Tapi setelah sholat afdal, kenapa? Karena Nabi banyak khutbahnya setelah sholat. Maka mencontoh Nabi, bagaimana sholatnya? Nah cuma takbir yang 9 kali ketika khutbah seperti khutbah tadi diganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca itu 9 kali. Kemudian khutbah kedua juga baca istighfarnya 7 kali. Saya ngadep mana ini? Nah silakan Habib. Nah, artinya 7 kali. Setelah khutbah pertama, khutbah kedua. Nah bedanya apa? Misalnya seperti ini. Ketika khutbah pertama tentu isinya apa? Isinya tentang taubat, tentang istighfar. Imam banyak mengingatkan kita tentang istighfar. Sehingga di akhir khutbah boleh 2 kali, khutbah juga boleh 1 kali, nggak wajib. Baik. Nah, khutbah boleh sekali, khutbah boleh 2 kali. Dan ketika yang terakhir atau 2/3 hampir akhir daripada sholat istisqa dengan khutbahnya itu, maka imam kan khutbah seperti ini, menghadap. Betul. Ya, setelah 2/3 mau akhir, maka imam menghadap ke kiblat. Mengajak jamaah semua berdoa, beristighfar, baik imam berdoa secara sir, rahasia atau kecil atau jahar, semuanya boleh.
setelah Masya berdoa Allah. semuanya menghadap lagi ke jamaah. jamaah untuk mengakhiri. Tapi ketika dia, aduh muter-muter saya. Ketika muter dianjurkan sorbannya juga semua para jamaah memindahkan. Oh, Dari bawah baik. ke atas seperti ini, dipindahkan. Wow, Berharap Masya apa? Allah. Berharap dari yang paceklik menjadi Baik. hujan. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah itu seru Yang ada banget juga tapi. bajunya pada dibalik ya? Iya, mau Betul. selendangnya, Mau mau apa selendang saja boleh. yang bisa syarat saja. Syarat. Waduh, tapi tidak iya. wajib gitu. Wah, Alhamdulillah ini mudah-mudahan tadi jamaah mencatat ya. Penting banget, sayang banget durasinya habis itu padahal masih banyak banget yang perlu dijelaskan.